Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku kelas 8F yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, dan pembelajaran kita hari ini kita lakukan secara VCon, pertemuan tatap muka secara virtual. Walaupun tidak setiap minggu kita melakukan ini, tapi mudah-mudahan ada 1 atau 2 kali atau mungkin beberapa tahapan nanti kita akan VCon akan membuat kita semakin dekat, walaupun hanya melewat dunia maya atau melalui online, tapi kita bisa bertatap muka walaupun lewat online. Biham, tolong mic-nya dimatikan dulu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian kelas 8F yang saya banggakan, saya akan share screen dulu materi kita hari ini. Ya. Tolong untuk ada yang memberikan informasi apakah sudah tampil tayangan materi saya di HP kalian atau di laptop kalian yang pakai laptop? Sudah, Pak. Sudah, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan pelajari materi tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Nah, hari ini akan kita pelajari itu. Materi ini sebagai kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemudian di sini saya tampilkan peta Indonesia, gambar peta Indonesia. Mengapa kita harus melihat peta negara kita? Karena disinilah kita akan berawal untuk mempelajari materi perdagangan antar pulau. Inilah yang mendasari nanti. Kalau dilihat dari tampilan peta Indonesia, kita tahu, kita paham, bahkan sejak di SD kalian juga sudah memahami itu, bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Artinya apa? Artinya Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam pulau atau banyak pulau, dan pulaunya itu tersebar. Ada yang pulau besar dan pulau kecil. Masing-masing pulau ini dibatasi dengan perairan atau laut, ada yang berupa selat dan lain sebagainya. Nah, dari negara kepulauan yang ada, yang kita tempati ini, negara kita ini, maka disitulah nanti yang melatar belakangi adanya perdagangan antar pulau, seperti materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, berikutnya saya tampilkan sebuah gambar lagi. Ada gambar aktivitas semacam itu. Kalian bisa mengamati tayangan gambar itu, dan kalau mungkin sampai di HP kalian kurang jelas, di buku paket juga ada. Di buku paket buku siswa kalian ada di halaman 156 kalau nggak salah, atau kalau nggak 155 bisa dibuka. Ada gambar semacam itu juga. Nah, di situ mulai muncul di dalam pikiran kita apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu ya. Nah, setelah muncul semacam itu, pikiran kita juga mungkin ada yang sudah langsung menjawab, oh itu gambar orang sedang bla bla bla, oh itu aktivitas kegiatan bla 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 dan seterusnya. Nah, munculnya pikiran-pikiran semacam itu karena dirangsang oleh gambar yang saya munculkan ini. Nah, tidak apa-apa, kalian boleh berspekulasi, boleh memunculkan pikiran semacam itu mulai dari sekarang.
Nah, dari gambar itu, pertanyaan yang bisa dimunculkan antara lain, ini juga ada dalam tabel buku siswa, dalam tampilan buku siswa kalian di halaman 157 kalau nggak salah, tabel 3.4 lembar aktivitas siswa. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tadi? Kemudian pertanyaan kedua, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau. Kemudian ketiga, tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar pulau atau antar daerah itu apa? Kemudian yang keempat, apa manfaatnya melakukan perdagangan antar pulau? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa muncul dari kalian atau dari kita. Sehingga ini nanti akan menjadi sebuah lembar aktivitas siswa atau lembar tugas kalian yang harus kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran ini. Dan ini bisa kamu dapatkan juga di buku siswa, nanti kamu cari. Kalau tidak salah di halaman 157. Kalau nanti kelupaan tabelnya seperti apa, bisa kamu lihat. Nah, selanjutnya akan kita coba kita buka satu persatu mengenai materinya yang ada. Yang pertama mengenai berkaitan dengan pengertian dulu. Nah, pengertian yang harus kita ketahui apa? Ada dua hal, paling tidak. Yang pertama, pengertian perdagangan. Sebelum kita mencari tahu pengertian perdagangan antar pulau, maka kita harus tahu dulu apa pengertian dari perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi untuk saling tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan dari beberapa pihak tanpa ada unsur paksaan. Di sini ada penekanan bahwa perdagangan itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya perdagangan itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, gitu. Nah, kegiatan ekonomi yang bagaimana? Berikutnya kita sambung, yang saling tukar-menukar barang atau jasa. Kemudian caranya bagaimana? Caranya harus ada kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan aktivitas itu. Nah, kesepakatannya kesepakatan yang tidak ada paksaan. Jadi semacam itu kita cara mengingatnya. Oh, perdagangan itu adalah kegiatan ekonomi. Iya toh, tukar-menukar barang. Yang dilakukan siapa? Beberapa pihak tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua, pengertian perdagangan antar pulau. Setelah kita tahu perdagangan itu semacam itu, kemudian perdagangan antar pulau itu bagaimana? Yaitu perdagangan yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha dari satu pulau ke pulau lain yang masih dalam satu lingkup wilayah negara. Jadi perdagangan antar pulau itu kegiatan ekonomi saling tukar-menukar barang atau jasa tadi, sudah sepakat dua pihak tanpa ada unsur paksaan, kemudian dilakukan dalam satu antar pulau, dari satu pulau satu ke pulau yang lain dalam satu wilayah negara, semacam itu. Ini pengertiannya. Kemudian tujuannya apa untuk melakukan perdagangan antar pulau? Tujuan pertama memperluas jangkauan pasar. Artinya bagaimana ini? Ini saya kasih contoh saja yang real, yang misalnya ada di sekitar kita, di Manyaran misalnya. Ini ada produksi rancak gamelan yang terkenal ya misalnya. Produksi rancak gamelan dari Manyaran ini supaya jangkauan pemasarannya itu lebih luas, maka harus dilakukan apa? Upayanya bagaimana? Nah, upayanya yang dilakukan adalah perdagangan antar pulau. Misalnya dipasarkan sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, dan lain-lain, pulau-pulau yang kecil yang lain banyak sekali. Sehingga dengan begitu maka jangkauannya semakin luas. Ini salah satu tujuan perdagangan antar pulau. Tujuan yang berikutnya apa? Untuk mendapatkan keuntungan, dan ini menjadi tujuan utama dari perdagangan antar pulau. Orang berdagang itu tujuan utama mesti untuk mendapatkan keuntungan. Mengapa ini
bisa terjadi untuk mendapat keuntungan dan meningkatkan keuntungan untuk perdagangan antar pulau. Ini berhubungan dengan yang poin pertama. Dengan luasnya jangkauan pemasaran, daerah pemasaran tadi, maka satu produk, misalnya rancak gamelan tadi, itu pasti akan meningkat jumlah penjualannya. Contohnya yang rancak gamelan misalnya hanya dijual di Kecamatan Manyaran atau di Kabupaten Wonogiri saja misalnya. Ini kan potensi konsumennya juga hanya yang ada di Manyaran atau Kabupaten Wonogiri saja. Setelah kita pasarkan sampai ke Sumatera, maka akan ada konsumen dari Sumatera. Setelah sampai di Pulau Kalimantan akan ada konsumen di Pulau Kalimantan dan seterusnya sampai meningkat dalam jumlah yang lebih banyak. Setelah konsumennya bertambah banyak, maka jumlah penjualan juga semakin banyak. Sehingga secara logika, kalau jumlah penjualan semakin banyak, maka keuntungan juga akan semakin meningkat. Semacam itu. Saya kira ini mudah untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya, faktor pendorong perdagangan antar pulau. Apa saja yang mendorong? Yang pertama, perbedaan harga. Perbedaan harga di mana? Di masing-masing pulau. Ini saya kasih contoh misalnya begini. Di Pulau Jawa, Solo misalnya. Solo, lebih tepatnya yang dekat dengan kita Solo. Di Solo itu banyak, di Jawa Tengah atau umumnya ya, banyak berdiri pabrik-pabrik atau produsen tekstil, khususnya batik misalnya. Kain batik atau baju batik, pakaian batik banyak ya, yang terjadi. Nah, harganya di Solo itu murah. Di Solo, di pasar Solo murah harga. Nah, kalau dibandingkan dengan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau pulau yang lain, harganya lebih mahal di sana itu. Sehingga dengan perbedaan harga yang semacam itu, maka akan mendorong pelaku-pelaku perdagangan, para pedagang itu untuk melakukan kegiatan perdagangan antar pulau. Kain batik, baju batik, dan lain sebagainya yang di sini lebih murah dijual ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, dan di sana harganya lebih mahal. Ini menjadi contoh yang nyata. Oh, kenapa kok itu jualan sampai ke Sumatera? Kenapa itu sampai jualan di... Ada perbedaan harga. Bisa dipahami ya, jelas ya ini ya. Kemudian kedua, perbedaan faktor produksi, khususnya tentang kepemilikan sumber daya alam. Kita tahu waktu kalian mempelajari perbedaan ruang atau antar ruang, di masing-masing pulau itu ada perbedaan sumber daya alam. Contohnya misalnya di Kalimantan itu banyak menghasilkan batu bara, atau mungkin di Papua itu menghasilkan emas, di Kalimantan juga ada yang menghasilkan emas. Atau mungkin kalau di Sumatera banyak menghasilkan produk hasil perkebunan, maka itu akan menjadi faktor tersendiri pendorong untuk melakukan perdagangan antar pulau. Dijalin perdagangan dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa para produsen emas misalnya membutuhkan pasokan emas dari pulau yang lain. Produsen misalnya pabrik ban membutuhkan bahan baku karet yang dari Kalimantan dan seterusnya, yang dari Sumatera misalnya, semacam itu. Kemudian apa manfaat yang didapatkan dari perdagangan antar pulau? Yang pertama, memperbanyak lapangan kerja untuk masyarakat. Ini jelas. Dengan adanya perdagangan antar pulau maka akan memunculkan lapangan pekerjaan. Misalnya apa? Misalnya menjadi agen di pulau tertentu, menjadi pemasaran di sana, menjadi distributor, menjadi buruh bongkar muat di pelabuhan, dan banyak sekali. Atau misalnya sekarang perdagangan sudah dilakukan dengan online, jual beli online. Ini sebenarnya juga tidak terlepas adanya perdagangan antar pulau juga. Karena dari online itu
produk yang ada di Pulau Jawa misalnya bisa dijual di Kalimantan, di Sulawesi dan lain-lainnya. Demikian juga yang ada di Kalimantan, yang dihasilkan di Kalimantan juga dijual di Pulau Jawa. Ini kan menambah lapangan pekerjaan. Kemudian memenuhi kebutuhan konsumen sangat jelas, pasti. Kebutuhan konsumen di Pulau Kalimantan akan dipenuhi oleh hasil pedagang dari Jawa ke Kalimantan, misalnya semacam itu. Yang berikutnya meningkatkan produktivitas, ini berkaitan dengan yang tadi, luasnya jangkauan area pemasaran, meningkatkan jumlah penjualan barang-barang atau jasa. Dengan jumlah yang meningkat penjualannya, maka produksi yang ada di produsen juga akan meningkat, sudah otomatis itu. Jumlah barangnya yang dibutuhkan banyak, maka produksi juga semakin banyak. Daya serap konsumen semakin banyak karena luas jangkauan areanya makin luas sampai antar pulau, maka kebutuhan produksi itu akan juga meningkat. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah bisa bergabung, dan misalnya ada pertanyaan nanti akan kita lakukan di sesi tanya jawab. Dari yang sudah kita lakukan ini share screen saya tutup dulu. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan bisa raise hand dulu atau tunjukkan tangan dulu yang bisa bergabung hari ini. Silahkan. Tidak harus pertanyaan, boleh pendapat atau boleh apapun, dan tidak usah malu. Jangan sampai begini, saat kita Vicon tidak ada yang bertanya, sementara saat sudah offline WA ke saya bertanya ini. Jangan. Justru kalau bertanya di sini, mengapa? Siapa tahu yang kamu tanyakan itu juga sedang dipikirkan, sedang ingin ditanyakan oleh teman kamu. Ini yang pertama. Sehingga teman kamu yang punya pertanyaan sama akhirnya juga bisa ngerti. Atau di forum semacam ini pertanyaan kamu itu bisa dijawab oleh teman kamu yang lain. Ini akan saya beri kesempatan. Silakan. Yang ingin bertanya atau berpendapat, silahkan raise hand dulu atau tunjuk tangan dulu. Ini ada 16 yang bergabung. Terima kasih. Sudah lebih dari separuh. Silahkan. Hanya 10 siswa berarti yang tidak bisa bergabung hari ini. Untuk 8F, luar biasa 8F. Ini karena juga kelas piloting. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya tadi yang saya tayangkan tadi, tabel 3.4, kamu juga bisa lihat di buku kamu, buku siswa, di halaman itu yang saya masukkan tadi, 157, nanti ditulis di buku tugas kamu, simpan dulu, sebelum nanti saya ada info di waktu yang akan datang, karena nanti akan saya coba dikelola di tim ini, semua penugasan nanti akan dikelola di tim ini. Bentuknya seperti apa nanti kalian tetap seperti itu. Kalau tidak ada, nanti kita sambil ngobrol di sini, sharing. Gini, untuk kelas 8F ini kalian menjadi kelas piloting sekolah digital di SMP 1 Manyaran, sehingga kelas kalian oke. Biham, resen, silakan Biham, ingin menyampaikan sesuatu? Pak Guru, saya mau tanya Pak, itu kan tugasnya itu dibuat tabel atau tidak Pak? Oke. Atau boleh tidak membuat tabel Pak? Oke. Cukup? Cukup, langsung jawab ya untuk Biham. Tugasnya dibuat tabel semacam itu. Di buku ya, di buku dibuat kotak-kotak tabel ya, sama seperti yang ada di buku itu. Kemudian nanti kamu isi. Kalau harus panjang ya tabelnya yang kotaknya yang lebar juga. Jadi tulis dulu. Jangan buru-buru digarisi dulu. Baru nanti karena harus misalnya harus menguraikan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu kan cukup panjang. Ada lagi? Diam, sudah jelas? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Raise hand-nya bisa diturunkan, mikrofonnya bisa ditutup. Iya, yang lain
Selain Biham, silakan yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini sekaligus saya sampaikan ya. Kelas 8F ini sudah kita buatkan akun Office 365 dari sekolah, akun sekolah yang @smpn1manyaran.sch.id, karena kita akan mulai dari kalian yang kelas-kelas piloting 8F dan 7F. Nanti aktivitasnya banyak menggunakan Office 365 ya pembelajarannya. Kemudian sampai pada nanti ulangan atau tes berkolaborasi, karena mobil Exampro itu juga bagian dari ini, dari program ini juga sama. Jadi absennya lewat Exampro, kemudian nanti tugas-tugas Bapak Ibu Guru juga ada yang dari lewat Exampro. Kemudian kalau saya sampai hari ini masih tetap menggunakan Office 365 dulu, Microsoft Teams, ya. Nanti yang lainnya juga akan saya manfaatkan untuk Exampro-nya di waktu-waktu yang akan datang juga. Intinya semuanya harus kalian ikuti secara sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas 8F. Kalau diajak Vicon ya Vicon, kalau diajak mengerjakan lewat Exampro ya Exampro, kalau melalui Google Form yang ada di Google Form, Microsoft Form, melalui tim ini juga silakan. Jadi tim ini ibaratnya kelas kamu. Kalau saya ciptakan kelas IPS 8M. Kalau Bapak Ibu Guru yang lain mungkin sesuai dengan mapelnya juga. Begitu informasi, mungkin ada yang ditanyakan atau saya bertanya apakah ada yang terkendala aktivasi Office, akun Office. Tidak ada ya 8F? Tidak ada. Kalau tidak ada yang respon berarti tidak ada, artinya kalian sudah bisa melakukan. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan sebuah semangat yang luar biasa. Ya, kita bisa, kita mampu, kita hebat, kita bisa berkembang, kita bisa menjadi maju. Kita anak hebat. Ya, seperti itu. Jangan terkendala dengan pandemi. Semua kegiatan belajar bisa kita lakukan secara online, PJJ. Apapun yang harus kita lakukan secara online, kita lakukan. Semacam itu. Jadi semangat tetap ada, kalian orang-orang hebat, dan harus memotivasi diri. Saya adalah orang hebat, saya orang hebat, saya orang hebat. Saya bukan orang lemah, saya ingin maju, saya ingin hebat, dan seterusnya. Begitu nggih? Jadi seperti itu, dan silahkan dinyalakan kameranya, kita bisa screenshot nanti. Ya, dinyalakan kameranya semuanya. Di akhir sesi kita nyalakan dulu kameranya ya. Biham sudah, Fiona sudah, Puspita Puput sudah, Galih Setia sudah, Langit Elora, Sumrotu, Dina Erita. Sumrotu wajahnya kemana nih yang kelihatan kok kursinya? Langit Elora juga hanya kelihatan sedikit ini wajahnya, kurang fokus kameranya ya. Oke, jadi tampil seperti itu. Dia pasti juga kurang fokus kameranya, mau kita sidik. Dia pasti tolong fokus ke kamera wajahnya biar kelihatan. Dia pasti akan kita screenshot ya, tidak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu ya. Kalau di kamera saya ini agak buram karena memang laptopnya seperti ini ya. Dia pasti mana kok ini yang muncul malah apa ini, jam. Dia pasti yang tampil kok jam. Fiona agak geser sedikit, Fiona, wajahmu kurang fokus Fiona. Ya bagus Fiona, seperti itu. Dia pasti kurang geser lagi. Dia pasti. Iya gitu, bagus. Kita akan screenshot ya. Kalian juga bisa screenshot untuk dokumen. Silahkan, biar kita sama-sama punya dokumen. Ya, kalau sudah cukup, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup, dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan salam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalian bisa meninggalkan ruangan ini.